Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Sebelum saya lanjut ke pembahasan kita di video ini, saya mau berterima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah support saya. Terima kasih yang sudah subscribe, karena sekarang saya sudah ada 1000 kakak-kakak online yang sudah subscribe. Terima kasih banyak ya kakak. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di video kali ini saya akan membahas kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang pria yang memiliki gangguan kesehatan mental. Yang mana kakak, menurut saya kasus ini adalah salah satu kasus yang paling mengerikan yang pernah saya baca. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Luka Magnotta. Jadi kakak, Eric Clinton Kirk Newman atau yang lebih dikenal dengan nama Luka Magnotta adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang lahir pada tanggal 24 Juli 1982 dari pasangan Donald Newman dan Anna Yorkin, yang mana keduanya merupakan buruh pabrik di salah satu perusahaan yang ada di Toronto. Berdasarkan sumber yang saya baca kakak, kalau ayahnya Luka yaitu Donald mengidap gangguan kesehatan mental, sedangkan ibunya fobia terhadap kuman, yang mana mungkin karena hal tersebut pasangan ini memutuskan untuk berpisah pada tahun 1994. Setelah kedua orang tuanya berpisah, Luka dan kedua saudaranya ikut tinggal bersama ibunya dan suami baru ibunya, yang mana bersama suami keduanya, Anna yaitu ibu Luka, memiliki 2 orang anak. Saat tinggal bersama dengan ibu dan ayah tirinya, Luka sering sekali dilecehkan secara verbal oleh ayah tirinya, yang mana karena hal tersebut ia memutuskan untuk pindah ke rumah kakek dan neneknya. Tapi kakak, setelah pindah ke rumah kakek dan neneknya, bukannya merasa aman, Luka malah terus-terusan mendapatkan pelecehan secara verbal dan sesekali menerima pukulan dari kakek dan neneknya. Dan karena sering dilecehkan secara fisik maupun verbal, pada tahun 2001 Luka didiagnosa menderita gangguan kesehatan mental, dan di tahun yang sama ia pindah ke rumah perawatan khusus orang dengan gangguan kesehatan mental. Setelah 2 tahun mengikuti perawatan, pada tahun 2003, tepatnya saat Luka berusia 20 tahun, ia memutuskan untuk bekerja sebagai penari striptease di sebuah klub yang ada di Toronto. Ia juga mulai mengejar karir modelingnya dengan mengikuti berbagai casting untuk model runway dan model pemotretan, yang mana saat mengejar karir modelingnya, Luka menggunakan nama Jimmy sebagai nama samarannya. Ia terus mengejar karirnya dan menyebut dirinya biseksual, di mana ia adalah seorang pria yang tertarik kepada wanita, tetapi bisa juga ngewiu dengan laki-laki kalau dibayar. Ayah kandungnya yang mengetahui kalau Luka memiliki riwayat gangguan kesehatan mental dan hal-hal yang dilakukan oleh Luka sudah mulai berlebihan, akhirnya membuat janji bersama dengan psikiater untuk Luka. Yang mana kakak, ketika pertemuan pertama dilakukan, psikiater mengatakan bahwa Luka menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan trauma yang sangat mendalam. Ayah Luka yang mengetahui hal tersebut mulai memperhatikan kesehatan mental anaknya. Ayahnya takut kesehatan mental yang dialami oleh Luka akan semakin memburuk jika tidak segera dibawa ke profesional. Dan kakak, berkat dukungan dari ayah kandungnya, Luka menjadi pasien tetap di klinik tersebut. Oh iya kakak, di tahun 2003, ketika menjalani perawatan dan tinggal di rumah yang ditinggali oleh pasien-pasien yang mengidap gangguan kesehatan mental, Luka pernah melecehkan seorang perempuan yang mengidap gangguan kesehatan mental sama seperti dirinya. Kita sebut saja perempuan ini namanya Ajeng ya kakak. Nah, tidak hanya melecehkan Ajeng, Luka juga merekam perbuatan yang ia lakukan kepada Ajeng, kemudian mengancam Ajeng untuk membuat kartu kredit. Ajeng yang takut dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika mendapatkan ancaman dari Luka, akhirnya membuka kartu kredit sesuai dengan keinginan Luka dan memberikan kartu kredit tersebut kepada Luka. Dari kartu tersebut, Luka berhasil mengambil 10.000 US dollar dan kabur. Ajeng yang merasa dirugikan akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan yang sangat panjang, Luka akhirnya didakwa pada tahun 2004 dengan dakwaan telah melakukan penipuan dan pelecehan
pelecehan seksual. Selama persidangan berlangsung, pengacara Luka menunjukkan laporan medis Luka yang mengatakan bahwa ia mengidap gangguan kesehatan mental. Dan tidak hanya itu kakak, pihak Luka juga mengatakan kalau Ajeng mengidap gangguan kesehatan mental, yang mana perbuatan yang dituduhkan kepada Luka bisa saja dikarang oleh Ajeng. Hakim yang mengetahui kalau Luka memiliki gangguan kesehatan mental akhirnya membebaskan Luka dari semua tuduhan yang dituduhkan kepada Luka. Setelah bebas dari dakwaan yang didakwakan kepada dirinya, Luka mulai mengejar karirnya kembali, di mana ia mulai tampil sebagai model cover sebuah majalah di salah satu majalah mingguan tentang pria penyuka sesama jenis yang ada di Toronto. Dalam majalah tersebut, Luka menggunakan nama Jimmy sebagai nama samarannya dan menyebut dirinya berasal dari Rusia. Tidak hanya itu kakak, Luka juga mulai tampil di berbagai video-video dewasa sesama jenis dengan banyak nama samaran. Ia terus melakukan pekerjaannya sebagai model dan aktor video dewasa sesama jenis. Tapi kakak, dengan banyaknya pekerjaan yang ia lakukan, ternyata Luka masih terlilit hutang. Hal tersebut dibuktikan dari hitungan seluruh hutangnya yang mencapai lebih dari 17.000 US dollar pada tahun 2007. Dan demi melunasi hutang-hutangnya, ia rela menjadi simpanan seorang pria tua, di mana ketika menjadi simpanan pria tua tersebut, Luka sering sekali bepergian ke luar negeri di tahun 2009. Tapi hubungannya dengan pria tua yang berusia 70 tahun tersebut tidak lama kakak. Yang mana setelah berpisah dengan pria tua itu, postingan di sosial media Luka mulai aneh-aneh, di mana ia mulai memposting sebuah link di akun Facebooknya yang kalau link tersebut diklik menunjukkan sebuah video seorang pria yang sedang dipukuli sampai kehilangan nyawa. Link tersebut diupload ke sosial medianya pada tahun 2010 kakak. Tidak hanya itu, Luka mulai membuat postingan-postingan gila lainnya, yang mana tepat sebelum Natal di tahun 2010, Luka mengupload sebuah video yang menunjukkan seorang pria misterius yang memasukkan 2 ekor anak kucing ke dalam sebuah kantong plastik, kemudian udara di dalam kantong plastik tersebut dikeluarkan atau divakum keluar sehingga 2 ekor anak kucing itu kehilangan nyawa akibat kesulitan bernafas. Sesaat setelah video tersebut di-share, video itu langsung viral kakak. Banyak pecinta hewan, khususnya pecinta kucing, marah dengan video tersebut dan berniat mencari pria yang ada di dalam video itu. Para pecinta hewan tersebut membuat sebuah grup di Facebook yang bernama Temukan Pria Penghilang Nyawa Kucing untuk Keadilan. Tidak hanya itu kakak, video tersebut juga dikecam di banyak negara. Hingga ada sebuah grup yang memposting sebuah foto dengan caption bahwa pria di dalam video yang melakukan penghilangan nyawa terhadap 2 ekor anak kucing tersebut adalah Luka Magnotta. Postingan tersebut sampai ke telinga Luka, yang mana setelah mengetahui banyak yang mencarinya karena video tersebut, Luka bukannya takut tapi malah memposting video yang lebih mengerikan, yang mana 2 hari setelah mengetahui postingan seorang pria yang mengungkapkan identitasnya, Luka mengunggah video di mana ia menyiksa seekor anak kucing yang dimasukkan kembali ke dalam kantong plastik, kemudian udara di dalam kantong plastik tersebut dikeluarkan, dan ketika seekor anak kucing tersebut sedang kesusahan bernapas, Luka melempar kantong plastik tersebut berkali-kali ke arah tembok sampai kucing yang ada di dalam kantong plastik itu kehilangan nyawanya. Tidak sampai di situ, Luka kembali mengunggah sebuah video yang lebih mengerikan dari video-video sebelumnya, di mana pada tanggal 24 Mei 2012, Luka mengunggah sebuah video berdurasi 11 menit, yang mana dalam video tersebut memperlihatkan seorang pria yang menggunakan penutup wajah dan seorang pria tanpa busana tertidur di atas kasur dengan kondisi tangan terikat. Dalam video tersebut memperlihatkan pria tanpa busana itu dipukul dengan menggunakan pemecah es dan ditusuk berkali-kali dengan menggunakan pisau dapur. Setelah pria tanpa busana tersebut kehilangan nyawa, tubuh pria tersebut dilelehkan oleh pria yang menggunakan penutup wajah. Tidak hanya itu kakak, setelah
Memecahkan mayat tersebut. Di dalam video itu memperlihatkan seorang pria yang diduga adalah Luka sedang memisah-misahkan tubuh pria yang sudah tidak bernyawa tersebut. Ada juga beberapa part di video itu yang memperlihatkan bahwa pria yang ada di dalam video tersebut memberikan daging yang ia pisah-pisahkan kepada seekor anjing. Dan lagi-lagi kakak, sesaat setelah video tersebut diunggah, video itu langsung viral, sehingga sehari setelah video itu viral, ada seseorang yang melaporkan video tersebut kepada pihak kepolisian, yang mana setelah dilaporkan, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi pria yang dihilangkan nyawanya dengan cara yang sangat-sangat mengerikan adalah seorang pria yang berasal dari Asia. Tetapi saat itu pihak kepolisian belum mengetahui identitas pria tersebut dan belum mengetahui pelaku dari penghilangan nyawa pria yang berasal dari Asia. 2 hari setelah laporan tersebut, pihak kepolisian menerima satu laporan lagi bahwa ada seorang pria China bernama Jun Lin atau Justin Lin yang menghilang secara misterius. Dan di hari yang sama, setelah pihak kepolisian menerima laporan tersebut, pihak kepolisian dikagetkan dengan sebuah paket yang berisi sebuah kaki manusia yang dikirimkan ke markas nasional Partai Konservatif Kanada. Tidak hanya itu kakak, pihak kepolisian juga menerima laporan bahwa ada seseorang yang menemukan sebuah box yang berisi tangan kiri manusia yang ditemukan di fasilitas Canada Post, yang mana box tersebut tertulis sebuah alamat yang ditujukan kepada Partai Liberal. Di dalam box itu juga tertulis bahwa 6 bagian tubuh telah disebar ke berbagai tempat, dan di surat tersebut juga pelaku menuliskan akan melakukan penghilangan nyawa lagi. Setelah penemuan box itu, pihak kepolisian mulai menerima laporan-laporan lain, yang mana laporan tersebut adalah sebuah paket yang berisi kaki kanan manusia yang dikirim ke sekolah Saint George, dan box yang berisi tangan kanan dikirim ke sebuah sekolah dasar setempat. Selain menerima laporan paket yang berisi potongan tubuh manusia, pihak kepolisian juga menerima laporan pada tanggal 24 Mei 2012 dari seorang pria pengangkut sampah yang melaporkan bahwa ia menemukan sebuah tubuh yang sudah membusuk di sebuah tong sampah di belakang gedung sebuah apartemen. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung menyelidiki tempat sampah yang ada di apartemen itu dan mendapatkan bukti-bukti lain, di mana pihak kepolisian menemukan sebuah kaos yang berlumuran darah, sebuah pisau, dan sebuah palu pemecah es. Mendapatkan bukti-bukti tersebut, polisi langsung mengecek rekaman CCTV yang ada di gedung apartemen itu. Dan setelah rekaman CCTV dibuka, terlihat seorang pria membuang semua bukti yang ditemukan oleh polisi ke dalam tong sampah apartemen pada pukul 2 dini hari. Setelah melihat rekaman CCTV gedung apartemen, pihak kepolisian menduga bahwa pelaku tinggal di apartemen tersebut dan melakukan penghilangan nyawa di apartemen itu. Polisi mulai melakukan penyelidikan di apartemen itu keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2012, dan menemukan fakta baru setelah menggeledah salah satu unit apartemen, di mana polisi mengetahui bahwa pelaku penghilangan nyawa yang terjadi kepada pria berkebangsaan China tersebut adalah Luka Magnotta. Polisi menetapkan Luka sebagai tersangka penghilangan nyawa setelah melakukan penggeledahan di apartemen Luka, yang mana ketika polisi membuka pintu apartemen kamar tersebut, pihak kepolisian dibuat kaget dengan banyak darah di mana-mana dan bau busuk yang sangat menyengat. Saat melakukan penggeledahan, pihak kepolisian tidak menemukan Luka, dan berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, kalau di hari itu Luka telah terbang ke Paris. Polisi yang mengetahui hal tersebut langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Luka yang disebar di seluruh bagian di Kanada. Di sisi lain, pihak kepolisian mencoba mengidentifikasi paket yang berisi potongan
tubuh manusia, dan setelah dicocokkan dengan Justin Lin atau Jun Lin yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya, polisi mengkonfirmasi bahwa potongan-potongan tubuh tersebut adalah milik Jun Lin atau Justin Lin. Setelah mengkonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah Jun Lin atau Justin Lin, pihak kepolisian kembali mendapatkan laporan dari seorang warga di mana warga tersebut menemukan sebuah kepala manusia di tepi sebuah danau di taman daerah Montreal, Kanada. Singkat cerita, pihak kepolisian yang sudah berhasil mengumpulkan potongan tubuh Jun Lin langsung menyerahkan tubuh Jun Lin kepada pihak keluarga, dan pihak keluarga langsung mengadakan pemakaman untuk Jun, di mana jenazahnya dikremasi dan ditempatkan di pemakaman yang ada di Montreal. Oke, kita bahas sedikit tentang Jun Lin ya kakak. Jadi kakak, Jun Lin sendiri adalah seorang pria kebangsaan China, tepatnya berasal dari kota Wuhan, yang lahir pada tanggal 30 Desember 1978. Jun pindah ke Kanada pada tahun 2010 dengan tujuan untuk mengubah hidupnya dengan memulai kehidupan baru. Pada tahun 2012, Jun terdaftar sebagai seorang mahasiswa internasional di salah satu kampus swasta yang ada di Kanada. Berdasarkan beberapa sumber yang saya baca kakak, kalau Jun sendiri adalah seorang pria penyuka sesama jenis yang pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan, tapi pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Sebelum Jun kehilangan nyawanya, ia menjalin hubungan dengan seorang pria Kanada, tetapi hubungan tersebut berakhir karena keluarganya yang berada di China mendesak Jun untuk menikah. Setelah hubungannya berakhir, Jun mulai menggunakan aplikasi kencan untuk mencari pasangan, dan ketika menggunakan aplikasi tersebut, ia bertemu dengan Luka, di mana pertemuannya dengan Luka inilah yang membawa Jun kehilangan nyawanya. Oke, kita balik lagi ke kasusnya ya kakak. Singkat cerita, pihak kepolisian terus mencari keberadaan Luka. Bahkan kakak, Interpol sampai mengeluarkan surat atas permintaan pihak kepolisian Kanada pada tanggal 31 Mei 2012. Dan tidak lama setelah Interpol mengeluarkan surat tersebut, tepatnya pada tanggal 2 Juni 2012, Luka berhasil ditangkap di sebuah kafe internet yang berada di Berlin, yang mana setelah ditangkap, Luka langsung diserahkan kepada otoritas Kanada untuk diadili. Luka pun diadili di Kanada, di mana sidang pertamanya dilakukan pada tanggal 19 Juni 2012, yang mana kakak, pada sidang perdananya, Luka mengaku tidak bersalah atas apa yang terjadi kepada Jun Lin. Sidang pun terus berlanjut kakak, dan setelah melewati proses sidang yang sangat panjang, pada tanggal 12 April 2013, tepatnya setahun setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam penghilangan nyawa yang terjadi kepada Jun Lin, Luka dituntut atas penghilangan nyawa tingkat pertama, melakukan penghinaan kepada jenazah, mendistribusikan materi cabul, dan terbukti melakukan pelecehan. Pengacara Luka yang mengetahui tuntutan tersebut sempat membela dengan mengatakan bahwa Luka memiliki gangguan kesehatan mental. Penuntut umum yang mendengar pembelaan dari pengacara Luka langsung mengatakan bahwa penghilangan nyawa tersebut sudah direncanakan oleh Luka, sehingga alasan Luka mempunyai gangguan kesehatan mental tidak dapat menghilangkan hukuman yang harus ia tanggung dari perbuatannya kepada Jun Lin. Dan dengan fakta persidangan yang ada, pada tanggal 23 Desember 2014, Luka dinyatakan bersalah atas tuduhan yang dituduhkan kepada dirinya. Ia pun dijatuhi hukuman seumur hidup dan hukuman kurungan penjara selama 19 tahun atas dakwaan yang lain yang didakwakan kepada Luka. Nah itu tadi kakak pembahasan singkat yang dilakukan oleh Luka Magnotta kepada seorang pria berkebangsaan China yang bernama Jun Lin atau Justin Lin. Oh iya kakak, sampai saat ini Luka masih menjalani hukumannya di dalam penjara. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak tahu detail kasus tentang Luka yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal atau kisah horor lainnya, kakak juga bisa komen di bawah request pembahasan apa yang menarik untuk dibahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kakak. See you.